warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Niki Segatul Amalia, mahasiswa PGSD UNES dengan NIM 2301050233 dengan nomor presensi 24. Di sini saya akan memaparkan bagaimana sih caranya menyimpan bahan kimia di laboratorium dengan baik dan benar itu. Sebelum kita mengetahui bagaimana cara penyimpanan bahan kimia di laboratorium, kita juga perlu tahu apa sih tujuan dari penyimpanan bahan kimia di laboratorium itu. Di sini saya mengambil 3 tujuan dari penyimpanan bahan kimia di laboratorium. Yang pertama, menjaga bahan agar tetap dalam kondisi yang baik agar dapat digunakan dengan efektif dan akurat. Yang kedua, mencegah terjadinya campur aduk antara bahan yang berbeda, khususnya yang bisa saling bereaksi. Dan yang ketiga, mencegah kecelakaan yang dapat merugikan keselamatan dan kesehatan individu yang bekerja di laboratorium. Misalnya, jika seorang praktikum menyimpan bahan kimia sembarangan di lantai laboratorium dan ada praktikum lewat yang tidak sengaja menyenggol botol tersebut yang membuat cairan tersebut bercacar. Hal itu membuat praktikan terpeleset dan mengakibatkan iritasi pada kulit praktikan. Berdasarkan bentuknya, bahan kimia terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada padatan, cairan, dan juga gas. Masing-masing bentuk itu mempunyai cara yang berbeda dalam penyimpanan. Yang pertama, bahan kimia padatan harus dimasukkan ke dalam kaleng yang tertutup atau botol tertutup yang disumbat lagi dengan plastik. Bahan kimia padatan yang mudah menguap harus dimasukkan ke dalam botol dengan menyisakan 1/4 ruangnya. Dan yang kedua, bahan kimia cairan harus disimpan dalam botol tertutup. Dan bahan kimia cair yang mudah menguap harus dimasukkan ke dalam botol dan menyisakan 1/4 dari ruangannya. Dan cairan yang berbahaya jangan disimpan di atas atau melebihi bahu praktikan. Yang ketiga, bahan kimia gas harus disimpan dalam tabung gas yang aman dan menggunakan kran dengan spray yang terawat. Simpan di tempat yang dingin dan jaga agar tabung tetap stabil atau tidak mudah jatuh. Selanjutnya adalah aspek pemisahan berdasarkan sifat bahan kimia. Seperti yang kita tahu, sifat bahan kimia itu sangat beragam, seperti korosif, iritasi, mudah meledak, mudah terbakar, dan masih banyak lagi yang harus disimpan sesuai dengan sifat fisik dan sifat kimianya. Seperti contohnya, yang pertama, bahan kimia cair dengan sifat korosif disimpan di lemari bahan kimia cairan dengan simbol korosif. Contohnya adalah asam sulfat. Yang kedua, bahan padat dengan sifat kimia korosif disimpan dalam lemari penyimpanan bahan kimia padat dengan simbol korosif. Contohnya adalah kalium hidroksida. Yang keempat, bahan kimia padat dengan sifat kimia beracun disimpan pada lemari penyimpanan bahan kimia padat dengan simbol beracun. Contohnya adalah kalium dikromat. Yang keempat, bahan kimia padat dengan sifat kimia iritasi disimpan dalam lemari penyimpanan bahan kimia padat dengan simbol iritasi. Contohnya adalah natrium karbonat. Dan yang terakhir, bahan kimia cair dengan sifat kimia mudah terbakar disimpan pada lemari penyimpanan bahan kimia cair dengan simbol mudah terbakar. Contohnya adalah etanol. Selanjutnya, dalam menyimpan bahan-bahan kimia, perlu diperhatikan sifat bahan yang dapat bereaksi atau disebut juga dengan sifat bahan incompatible. Bisa kita lihat di tabel, bahan-bahan ini dapat menimbulkan kebakaran jika bereaksi. Selain itu, pada tabel ini menunjukkan bahan-bahan yang dapat menimbulkan gas beracun jika tercampur. Sekian pemaparan materi dari saya tentang cara bagaimana menyimpan bahan kimia yang baik dan benar di laboratorium. Sekian, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.